Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Harmin Atta Sos MIkom selaku dosen pengantar ilmu filsafat. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, oleh karena berkatnya lah sehingga pada kesempatan kali ini kita masih sempat bertemu. Dan perkenankan, nama saya Hajarawati dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi dengan prodi Jurnalistik NIM 55001211095. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai materi filsafat, dan dalam pembahasan ini ada 10 pembahasan filsafat. Dan yang pertama yaitu pengertian filsafat. Filsafat adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat akan segala sesuatu untuk memperoleh kebenaran, dan ilmu pengetahuan tentang hakikat menanyakan apa hakikat atau intisari dari segala sesuatu. Yang kedua, ciri-ciri filsafat. Ciri-ciri filsafat ada 3. Yang pertama yaitu universal. Universal atau menyeluruh, yaitu pemikiran yang luas dan tidak aspek tertentu saja. Dan yang kedua, radikal, yaitu mendasar, yaitu pemikiran yang dalam sampai kepada hasil yang fundamental dan esensial. Dan yang ketiga, sistematis, yaitu mengikuti pola dan metode berpikir runtut dan logis meskipun spekulatif. Kemudian pembahasan yang ketiga yaitu macam-macam filsafat. Yang pertama yaitu filsafat sosial. Filsafat sosial adalah filsafat yang mengkaji manusia dengan kedudukannya sebagai makhluk sosial. Yang kedua, filsafat biologi, yaitu filsafat yang meneliti manusia dengan unsur raganya. Dan yang ketiga, filsafat antropologi, yaitu filsafat yang meneliti manusia dengan unsur kesatuan jiwa dan raganya. Yang selanjutnya itu filsafat etika. Filsafat etika yaitu filsafat yang meneliti manusia dengan unsur kehendaknya untuk berbuat baik dan buruk. Yang selanjutnya, filsafat estetik, yaitu filsafat yang mengkaji manusia dari unsur raganya. Dan yang terakhir, filsafat agama, yaitu filsafat yang mengkaji manusia dengan unsur kepercayaannya terhadap supranatural dan lain-lain. Dan kemudian materi selanjutnya yaitu cabang-cabang filsafat. Yang pertama yaitu ontologi. Ontologi atau seringkali disebut dengan istilah metafisika merupakan salah satu cabang ilmu filsafat yang menjelaskan mengenai hakikat segala sesuatu yang ada. Yang kedua, epistemologi, yaitu salah satu cabang filsafat yang mengamati tentang asal mula, metode-metode, susunan, dan sahnya sebuah pengetahuan. Yang selanjutnya, aksiologi. Aksiologi pada umumnya berbicara mengenai nilai dan kegunaan dari segala sesuatu yang berkaitan dengan kaidah moral, pengembangan, penggunaan ilmu pengetahuan yang didapatkan. Dan yang selanjutnya yaitu logika. Logika adalah salah satu cabang ilmu filsafat yang berbicara mengenai aturan berpikir agar dapat aturan tersebut bisa diambil kesimpulannya yang benar. Dan kemudian selanjutnya yaitu aliran filsafat. Yang pertama yaitu idealisme. Idealisme adalah aliran yang menganggap bahwa kenyataan atau realistis tersusun dari jiwa dan juga ide. Kemudian rasionalisme, yaitu aliran yang mengedepankan Allah sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang bisa dipercaya. Yang selanjutnya empiris. Aliran ini lebih berfokus pada pengalaman yang dimiliki oleh seseorang sebagai sumber dari pengetahuan. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu sejarah filsafat. Sejarah filsafat ilmu itu terjadi pada zaman Yunani kuno, tahun 2000 sebelum tahun kelahiran Nabi Isa. Pada zaman ini terjadilah perubahan pola pikir manusia. Kemudian pembahasan mengenai peranan filsafat dalam ilmu pengetahuan, yaitu peranan ilmu filsafat dalam ilmu pengetahuan adalah filsafat memberikan penilaian tentang sumbangsi ilmu. Dan ilmu adalah pengetahuan tentang bidang tertentu yang diutus secara sistematis, dan pengetahuan adalah informasi atau maklumat yang diketahui atau disadari oleh seseorang. Kemudian materi selanjutnya yaitu hakikat ilmu pengetahuan. Yang pertama, idealisme. Para pengikut idealisme percaya bahwa ilmu pengetahuan merupakan proses psikologis yang bersifat subjektif. Kemudian empirisme. Empirisme mengenal asal-usul pengetahuan. Menganut aliran empirisme itu mengatakan bahwa pengetahuan berasal dari pengalaman indrawi. Kemudian pragisme, yaitu
Penganut pragmatisme, esensi pengetahuan terletak pada aplikasi praktisnya dalam kehidupan, dan pengetahuan adalah pembawa tindakan. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu sarana berpikir ilmiah dalam filsafat ilmu. Yang pertama yaitu peran bahasa dalam sarana berpikir ilmiah. Bahasa merupakan alat komunikasi verbal yang dipakai dalam seluruh proses berpikir ilmiah. Yang kemudian peran matematika dalam berpikir ilmiah. Untuk melakukan kegiatan ilmiah secara lebih baik diperlukan sarana berpikir, salah satunya adalah mare max. Yang selanjutnya yaitu peran statistika dalam berpikir ilmiah. Konsep statistika sering dikaitkan dengan distribusi variabel yang telah dalam suatu popularis tertentu. Demikianlah pembahasan materi kita mengenai filsafat ilmu, dan kesimpulannya yaitu yang pertama, istilah filsafat berasal dari bahasa Arab yaitu falsafah, atau juga dari bahasa Yunani yaitu filosofia dan philen, cinta, dan sophia, kebijaksanaan. Jadi bisa dipahami bahwa filsafat berarti cinta kebijaksanaan. Yang kedua, macam-macam filsafat. Yang pertama, sosial, biologi, antropologi, etika, estetika, dan agama. Kemudian filsafat memiliki 3 ciri yaitu universal atau menyeluruh, radikal atau mendasar, dan sistematis. Sekian pemaparan materi saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.